Tidak diragukan lagi bahwa serangan kombinasi Big Mom dan Kaido yang muncul di chapter ini adalah salah satu serangan terkuat yang ada di dalam serial One Piece sejauh ini. Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi. Kali ini kita akan mereview manga One Piece chapter 1009 yang berjudul Naraku. Kata Naraku ini artinya adalah neraka dalam istilah agama Buddha di Jepang. Di chapter 1008 kemarin kita mendapati bahwa Orochi hidup kembali dan membakar kastil Onigashima sebagai upaya balas dendamnya atas pengkhianatan Kaido. Api yang disulut Orochi menyebar dan membesar dengan cepat. Para Akazaya yang sedang berada dalam perjalanan untuk menyelamatkan Momonosuke berpapasan dengan Orochi dan Fukurokuju di tengah-tengah perjalanan mereka. Kedua belah pihak yang berpapasan sama-sama terkejut. Wah, bakal gelut nintar. Fukurokuju berkata kepada Orochi, "Orochi sama, silahkan pergi terlebih dahulu. Mereka belum mengetahui jika Anda telah mati satu kali. Biarkan saya yang mengurus para Akazaya." Nah, ucapan Fukurokuju ini mengandung petunjuk misteri tentang bagaimana Orochi bisa hidup kembali. Apakah mungkin Orochi mendapatkan ekstra nyawa sesuai dengan jumlah kepalanya ketika berwujud Yamata no Orochi? Jika memang seperti itu, apakah Orochi mempunyai 8 nyawa? Karena Orochi dalam wujud Yamata no Orochinya mempunyai 8 kepala. Orochi menolak saran dari Fukurokuju karena di dalam kastil penuh dengan musuh-musuhnya. Jelas sekali Orochi tidak lagi memiliki sekutu selain Fukurokuju saat ini, karena kakek Hyogoro menghabisi para Oniwa Banshu dan Mimawari Gumi dalam satu sapuan serangan di chapter 1006. Selain itu, bajak laut Kaido yang mengkudeta Orochi otomatis menjadi musuh bagi si Shogun kampret ini. Sedangkan si P0 yang mewakili pemerintah dunia saya rasa takkan memutuskan untuk beraliansi dengan pihak yang lemah seperti Orochi. Lantas, si Shogun kampret ini memutuskan untuk barbar solo YOLO melawan para Akazaya yang ada di hadapannya. Sebuah keputusan yang... Orochi dengan songongnya sangat yakin sekali dia sendirian sudah cukup untuk meratakan para Akazaya. Orochi ngejekin Akazaya soal pengkhianatan Kanjuro dan Orochi juga mengeluh soal pengkhianatan Kyoshiro alias Denjiro. Oleh sebab itulah Orochi menganggap dirinya telah impas dengan para Akazaya. Sejenak kemudian Orochi berubah wujud ke Yamata no Orochinya dan menyerang para Akazaya secara bersamaan. Para Akazaya yang kupingnya panas dan capek mendengar bacotan Orochi tanpa panjang lebar menebas habis semua kepala Orochi yang berada dalam wujud ularnya. Satu adegan yang sangat memuaskan ini dimuat dalam halaman double dan benar-benar epik. Kinemon berkata kurang lebih seperti ini, "Aku tak punya banyak waktu untuk mendengar semua bacotanmu." Kinemon dan yang lain tak punya banyak waktu untuk mengecek apakah Orochi kali ini benar-benar mati atau masih belum. Saya rasa saya juga sependapat dengan Kinemon kali ini. Saya jadi males nebak apakah Orochi kali ini beneran mati atau masih hidup. Gimana pun juga, ingat rumus Oda yang seperti ini. Setiap plot hole ada plot twistnya. Jangan sok tahu, kan gua yang bikin ceritanya. Nah, tapi kalau emang harus nebak, sepertinya Orochi masih belum mati juga kali ini. Karena pada dasarnya karakter Orochi ini didesain sengeselin mungkin. Jadi kalau kali ini bener-bener mati, kayaknya kurang ngeselin deh rasanya. Semua anggota Akazaya pun bergegas melanjutkan perjalanan mereka sebelumnya, kecuali Raizo. Karena Raizo telah bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Fukurokuju. Sebelum mereka memulai duelnya, mereka sempat berbincang-bincang sejenak mengenai pilihan hidup mereka sebagai seorang ninja. Mereka saling mempertanyakan alasan mereka mengikuti tuan yang mereka layani. Sekarang, kita beralih ke pertarungan yang ada di atap kubah tengkorak. Kid mengeluh kepada Trafalgar Law dan bertanya mengapa Law tidak memindahkan salah satu Yonko yang mereka hadapi dengan kekuatannya. Law menjawab tidak bisa karena haki kedua Yonko tersebut sangatlah kuat. Seandainya hal tersebut memungkinkan, Law sudah pasti memindahkan salah satu dari mereka sejak awal. Nah, di sini
Haki apakah yang digunakan oleh Big Mom dan Kaido sehingga Trafalgar Law tidak bisa memindahkan salah satu dari sepasang Yonko tersebut? Pada dasarnya, haki yang mampu melakukan hal seperti itu adalah haki Busosoku. Tapi semenjak pertarungan generasi terburuk melawan duet Yonko ini berlangsung, belum terlihat dengan jelas momen saat para Yonko ini menggunakan Busosoku haki mereka untuk dalam tanda kutip mengeblok kekuatan buah iblis Trafalgar Law. Apakah ini adalah efek lain dari Hausoku no haki kedua Yonko tersebut? Atau apakah ini adalah efek dari haki Ryuo? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Big Mom menyarankan Kaido untuk menyingkirkan para supernova dalam satu serangan. Kaido setuju dengan usulan Big Mom tersebut. Sejurus kemudian, mereka mengayunkan senjata mereka secara bersamaan. Jurus mereka tersebut bernama Hakai. Serangan tersebut menimbulkan satu gelombang serangan yang sangat besar. Para supernova sangat yakin sekali bahwa mereka tak akan selamat ketika menerima serangan tersebut. Maka dari itu mereka semua bergegas melarikan diri untuk menghindar, meskipun kemungkinan mereka untuk selamat hampir mustahil. Semuanya mencoba menghindar kecuali Zoro. Zoro dengan berani berusaha menangkis serangan tersebut untuk menyelamatkan yang lainnya. Kombinasi serangan Kaido dan Big Mom ini menimbulkan dampak yang cukup masif dan menimbulkan ledakan yang dahsyat. Ledakan tersebut mampu menghancurkan sebagian pulau Onigashima. Untungnya, Trafalgar Law mampu memindahkan para supernova ke tempat yang aman, termasuk Zoro yang terluka parah karena menerima serangan kombinasi Big Mom dan Kaido. Eustace Kid berterima kasih kepada Zoro yang telah menahan serangan tersebut, sehingga mereka semua bisa selamat. Meskipun Zoro hanya menahan serangan tersebut selama 1 detik, tapi karena 1 detik itulah mereka semua selamat. Luffy pun berupaya untuk membalas dengan mengayunkan tinjunya kepada Kaido. Jurus Gomu Gomu no Red Hawk yang dilancarkan oleh Luffy dihindari oleh Kaido. Hal ini ternyata membuat Luffy tersenyum. Luffy mengejek Kaido yang menghindari tersebut karena Luffy yakin sekali serangannya mampu melukai Kaido, dan Kaido tak ingin terluka dari serangan tersebut. Kaido membalas memukul Luffy dengan kanabonya. Untungnya, Luffy mampu menangkis pukulan tersebut dengan kedua tangannya yang dilapisi oleh Busosoku Koka. Pukulan tersebut membuat tangan Luffy terasa sakit, tapi Luffy masih baik-baik saja di sini. Tanpa banyak bicara, Kaido menyemburkan sinar dari mulutnya kepada Luffy, tapi tidak mengenai sasaran. Sejurus kemudian, Kaido melompat tinggi ke udara, memutar kanabonya seperti helikopter, lalu mendaratkan serangan pukulan kanabo yang maut dengan diiringi banyak petir hitam di sekelilingnya. Serangan ini bernama Kouzanze Ragunaruku. Di saat yang bersamaan, Kid menciptakan sebuah kotak baja yang menggunakan kekuatannya. Sesaat kemudian Law menggunakan jurusnya Room Chambers untuk memenjarakan Zeus ke dalam kotak baja yang disiapkan oleh Kid. Zoro yang masih terluka parah segera bangkit dan menggunakan jurus Homurasakinya untuk mencincang Prometheus. Sementara Killer menyerang Napoleon, pedangnya Big Mom. Hal ini membuat Big Mom terpisah dari para homies kesayangannya. Kid memanfaatkan celah tersebut dengan melancarkan jurus pang pistolnya, di mana Kid menembakkan beberapa anak panah ke Big Mom secara bersamaan. Tapi rentetan tembakan panah tersebut tak mempan untuk menembus kulit Big Mom yang sangat keras. Big Mom pun mulai congkak dan berkata, "Apa kalian pikir kalian bisa mengalahkanku hanya dengan memisahkan aku dengan mereka?" Bacotan Big Mom diiringi dengan sebuah pukulan keras yang mampu menjatuhkan Eustace Kid. Tapi Kid yang berhasil memegang tangan Big Mom dengan lengan bajanya mendorong Big Mom ke udara dengan jurus repelnya. Mungkin saja Kid sengaja menerima serangan Big Mom dengan tujuan untuk mendorong Big Mom ke udara. Kemudian Trafalgar Law menghantam Big Mom menggunakan batu besar dengan jurus taknya. Big Mom kembali bacot dengan mengatakan bahwa timpukan batu dari Law tak akan berdampak apa-apa kepadanya. Tapi Big Mom belum tahu kalau Big Mom belum tahu kalau hantaman batu besar tersebut membuatnya keluar dari tepi pulau Onigashima. Big Mom pun berhenti bacot dan sadar bahwa dia berada dalam kondisi yang membahayakan.
Lalu Big Mom mencoba untuk mensummon Zeus, tapi tidak berhasil karena Zeus terjebak di kotak baja milik Kid. Big Mom pun terjun bebas ke lautan. Apakah nanti Big Mom akan jatuh ke lautan dan mati? Terlalu awal rasanya jika Big Mom akan kalah dengan cara begini. Ingat, masih ada anak-anak Big Mom dan kapal bajak laut mereka yang belum muncul hingga saat ini semenjak kapal mereka dikandaskan oleh Marco dan King di air terjun pintu masuk negeri Wano. Bisa saja nantinya Big Mom akan selamat dan tidak jatuh ke laut karena mendarat di kapalnya sendiri. Tidak diragukan lagi bahwa serangan kombinasi Big Mom dan Kaido yang muncul di chapter ini adalah salah satu serangan terkuat yang ada di dalam serial One Piece sejauh ini. Jurus Hakai ini sendiri mirip dengan jurus Hakoku dari Dory dan Brogy. Kuda-kudanya mirip tapi dengan kekuatan dampak kerusakan yang jauh lebih mematikan. Sedangkan Big Mom sendiri pernah mengeluarkan jurus yang bernama Ikoku di arc Whole Cake Island, di mana jurus Ikoku tersebut dikatakan oleh Big Mom seperti tombak suku raksasa suku Elbaf. Apakah jurus Hakai ini asalnya dari Elbaf? Berita baiknya di chapter kali ini adalah minggu depan tidak libur, dan tepat di tanggal 1 April 2021 tak terasa channel YouTube Anak Buah Bagi telah genap setahun konten seputar One Piece. Meskipun view dan jumlah subscribernya masih sangat sedikit, tapi saya akan mencoba untuk tetap konsisten ngonten One Piece seperti biasanya. Hantam tombol like dan subscribe dengan sekeras-kerasnya seperti ketika Kaido menghajar Luffy dengan jurus Kouzanshi Ragunarukunya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.